Bagian yang kelima, anak dan kerajaan Allah. Menurut kamus Baker's Evangelical Dictionary, istilah kerajaan Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dipahami sebagai sifat dinamis, terutama merujuk pada pemerintahan atau reign dari seorang raja. Hal itu jarang digunakan untuk menyebutkan wilayah. Kerajaan Allah dipahami sebagai pemerintahan Allah daripada sebagai teritori di bawah satu kekuasaan atau pemerintah. Jadi bukan artinya wilayah. Arti itu sepadan juga dengan kata Basileia dalam perjanjian baru dan Malkut dalam perjanjian lama. Pembahasan kerajaan Allah lebih menekankan pada suatu dinamika berkomunitas yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan, seperti mengutamakan keadilan dan kebenaran di satu pihak dan belas kasihan serta kemurahan di pihak lain. Jadi kerajaan Allah yang hadir itu tidak terwujud dalam suatu pemerintahan politis, ya, struktur, ya, adanya para birokrat gitu ya, melainkan lebih sebagai pembaruan nilai-nilai kerajaan yang akan menjadi landasan bagi bagi perubahan struktural kelompok-kelompok masyarakat dalam kepelbagaian budaya, tatanan sosial, dan hierarki politis. Jadi saya mau menanggapi bagian ini begitu ya, anak dan kerajaan Allah itu harusnya kita memiliki pemahaman bahwa nilai-nilai kerajaan itulah yang harusnya tercermin dalam komunitas kita. Komunitas kita yang bobrok, yang hancur, yang korup, itu harusnya dibaharui begitu. Dibaharui oleh karena ada kerajaan Allah di dalamnya, ada nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan, dan anak-anak menjadi penting ya, karena mereka lah yang akan mengisi ruang-ruang masyarakat tadi begitu ya, kelompok-kelompok masyarakat tadi dalam kepelbagaian budaya, tatanan sosial kita akan berubah ketika anak-anak tadi sudah kita libatkan dan mereka juga menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu, sehingga wajah politik perpolitikan kita juga bisa berubah. Bahkan perpolitikan di dalam gereja juga harusnya berubah begitu. Nah, kerajaan Allah ini bersifat multidimensi, yaitu spiritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek hidup sehari-hari. Kerajaan itu mempunyai dimensi transenden dan imanen. Transenden itu Allah yang maha tinggi, sedangkan imanen itu Allah yang hadir, yang berkerinduan, bersekutu, dan berkomunitas. Tentang Allah yang sedang bekerja, yang ada dalam setiap peristiwa sejarah, yang ada dalam sistem dan tatanan kehidupan. Pemahaman ini dicontohkan oleh Yesus ketika dia mengatakan bahwa anaklah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, kita bisa membandingkan dalam Markus 10 ayat 14. Ternyata anak-anak memiliki tempat yang istimewa dalam kerajaan Allah. Sang raja memberikan perhatian khusus bagi anak. Anak memiliki tempat khusus di hati Allah. Allah memandang anak sebagai pewaris kerajaannya. Sudah seharusnya anak juga diberikan tempat penting dalam umat Allah pada zaman ini. Ya, ini bagian yang kelima begitu. Tempat penting, biasanya tempat penting di dalam gereja, dalam komunitas, ya, diduduki oleh orang-orang yang sudah dewasa. Orang dewasa ketika memutuskan atau mengambil sebuah keputusan, ya, saya mau merefleksikan dari tulisan ini, seringkali ya tidak menganggap atau menghiraukan anak tadi begitu. Nilai-nilai anak tadi itu tidak diikutkan, tidak dilibatkan. Jangan-jangan anak-anak lebih jujur dari kita. Ya, jangan-jangan data-data yang kita bisa peroleh dari anak-anak lebih valid begitu, bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir di dalam buku ini, bab yang ke-6,
perjalanan membangun teologi anak di Indonesia. Nah, ketika saya membaca buku ini melihat bahwa teologi anak di Indonesia, ya menurut saya secara referensinya saja pun masih sedikit begitu, ya. Ya masih sangat sedikit untuk mencari referensi apa teologi anak di Indonesia, apa teologi anak di orang Batak begitu, apa teologi anak di orang Papua, ya di wilayah Papua. Harusnya itu muncul, tapi ya saya ketika membaca buku ini pun juga betul juga sih, buku ini aja juga genre untuk teologi anak juga sangat jarang muncul begitu ya, sangat sedikit begitu kita bisa temukan. Nah, kembali ke dalam bab 6 ini, menurut Budiarjo begini, teologi adalah sesuatu yang hidup dan harus terus menyapa realitas kekinian dan relevan dengan pergumulan-pergumulannya. Harusnya ya tadi, ketika kita berbicara teologi, maka ya dia harus ada di dalam realitas kita, menyapa kehidupan sekarang dengan segala pergumulannya, secara khusus untuk anak begitu ya. Lanjut lagi, dia mengatakan teologi adalah suatu ziarah yang semakin hari semakin menuntun kepada temuan-temuan tujuan dan maksud Allah bagi keseluruhan tatanan. Hal itu juga berlaku bagi teologi anak. Tentunya tujuan dan maksud Allah bagi anak dalam konteks kekekalan maupun kekinian. Sayangnya anak dalam realitas kehidupan yang tidak terlihat, yang invisible, ya, bukan hanya dalam lingkungan gereja, melainkan dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Salah satu contohnya, anak disambut dan disanjung waktu lahir, tetapi semakin besar semakin dikesampingkan, dilalaikan, dan dinomorduakan. Anak disayang, tetapi pada saat yang bersamaan anak juga diperlakukan secara salah. Di Indonesia, teologi anak juga sangat kurang dikenal, seperti yang tadi saya sebutkan juga. Pemikiran mengenai teologi anak berkembang dari kalangan pegiat anak. Jadi perspektifnya ini adalah perspektif para pegiat, para praktisi begitu ya. Hal itu muncul dari pergumulan pelayanan praktis terhadap anak. Itu adalah wujud dari refleksi dan dari praksis misi yang dilakukan. Ya tadi ketika anak sebagai ladang begitu ya tadi, maka anak dianggap sebagai objek. Itu kan pergumulan yang dialami, dan ini harusnya mengalami perubahan begitu, yang tadinya sebagai objek berubah menjadi subjek. Merujuk pada konsultasi nasional anak beresiko yang dilaksanakan pada bulan Juli 2000, ada kekhawatiran bahwa anak merupakan pihak yang paling berat menanggung dampak krisis multidimensi, dan bahwa gereja belum menjadi bagian dari solusi, malah menjadi bagian dari masalah karena ketidakpeduliannya tentang isu-isu yang dihadapi anak. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2014-2015, teologi anak mulai diperhatikan. Adapun tujuannya adalah selain untuk membangun wacana tentang pentingnya anak menjadi prioritas pelayanan gereja. Ini pun juga kalau misalnya menurut saya prioritasnya ya hanya sekadar kegiatan-kegiatan begitu ya, menambahkan banyak kegiatan menurut kita orang dewasa yang ada di gereja. Nah, pada saat yang sama juga mencoba untuk menangkap berbagai konstruk sosial tentang anak dalam berbagai konteks budaya dan denominasi gereja. Jadi harusnya gereja bisa melihat, bisa merekonstruksi teologi anak yang berdasarkan konstruksi sosial yang dibangun tentang anak, gitu. Implikasi dan konstruk sosial budaya dan wacana teologi anak adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi. Melalui evaluasi yang dilakukan, maka terjadilah refleksi yang semakin lama semakin mengerucut pada kesadaran bahwa akar permasalahan anak adalah
pada konsep orang dewasa tentang anak, baik secara individual ataupun komunal. Konsep itu merupakan konsensus yang disadari atau bagian dari kesadaran kolektif yang berakar pada kebiasaan tradisi masyarakat. Proses tersebut merupakan konstruk sosial yang menuntun pada upaya untuk membangun pemahaman anak mengenai anak yang alkitabiah. Nah, mengapa ini terjadi? Kalau menurut saya, ya kita kan juga orang dewasa yang dimulai dari anak begitu. Karena apa? Karena ada konstruk sosial yang diteruskan ya dari generasi ke generasi sehingga hal itu tetap dipertahankan. Sehingga anak itu tidak mendapat bagian yang mungkin kita adalah juga korban ya yang akhirnya menjadi pelaku kembali. Nah, kita harus memutus ini. Jadi kalau misalnya respon saya terhadap buku ini masih kurang ketika tadi dikatakan bahwa adanya konstruk sosial atau kebiasaan yang dibangun begitu tentang anak yang tidak alkitabiah begitu. Kenapa? Karena ini sebuah lingkaran setan yang menurut saya kita korban dulu sebagai anak, maka kita menjadi pelaku. Dan ini harusnya diputus, dan ini yang harus dipikirkan bagaimana cara memutusnya. Jadi ini review dari buku Teologi Merajut Anak karya Bambang Budiardjo. Ya, Bambang Budiardjo ya. Dan tadi juga komentar saya terhadap buku ini juga. Jadi kalau ini bermanfaat, ya tolong di-share, dibagikan ya kepada kita para pelayan-pelayan ya, mau pendeta ataupun para guru sekolah minggu, sehingga kita punya pemahaman yang baik. Kita merajut menjahit pemahaman teologi kita tentang teologi anak, karena jarang sekali. Kalaupun ada komen, silakan komen dengan positif, dan jangan lupa di subscribe, like, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.